Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rini Angrini dari kelas C18E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan seputar materi statistik. Sebelum itu, kita harus tahu perbedaan apa sih statistika dengan statistik. Nah, statistika adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana mengumpulkan data, menyajikan, menganalisis, dan menarik kesimpulan tentang data. Sedangkan statistik adalah kumpulan data yang berupa bilangan atau bukan bilangan yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram yang menginformasikan tentang persoalan. Materi selanjutnya yaitu skala pengukuran dan penyajian data. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari skala pengukuran dan penyajian data. Skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Sedangkan penyajian data adalah kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar. Dalam penyajian data terdapat dua macam, yaitu tabel dengan grafik atau diagram. Nah, di dalam tabel terbagi lagi tiga macam. Yang pertama, tabel baris kolom, kedua, tabel kontingensi, dan ketiga, tabel distribusi frekuensi. Tabel baris kolom merupakan penyajian data dalam bentuk tabel dengan susunan baris dan kolom yang saling berhubungan. Tabel kontingensi adalah tabel frekuensi yang ditentukan oleh dua atau lebih variabel kategori. Sedangkan tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas sebagai upaya untuk menyederhanakan data. Nah, grafik atau diagram. Diagram adalah gambaran atau sketsa untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Sedangkan grafik adalah lukisan pasang surut suatu keadaan dengan garis atau gambar tentang turun naiknya hasil, statistik, dan sebagainya. Nah, di dalam diagram atau grafik terbagi lagi beberapa macam. Yang pertama, diagram batang dan histogram, diagram titik atau scatter plot, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, diagram batang bisa juga disebut bar chart. Sedangkan diagram titik adalah gambar yang menunjukkan hubungan atau relasi antara dua variabel yang biasanya dinyatakan dalam pasangan terurut atau koordinat untuk digambarkan di bidang dua dimensi. Sedangkan diagram garis merupakan suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain, sehingga diagram garis biasanya diawali dengan diagram titik atau diagram pencar. Nah, selanjutnya diagram lingkaran biasanya digunakan untuk memperlihatkan bagian atau peranan masing-masing sektor untuk membentuk suatu keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan data salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat data pengamatan atau tendensi sentral. Rata-rata hitung populasi dinyatakan dengan lambang U dibaca mu, sedangkan rata-rata hitung sampel dinyatakan dengan lambang dibaca X bar atau dan lain-lain, tergantung lambang yang digunakan untuk menyatakan variabel yang sedang dicari rata-ratanya. Nah, contohnya seperti ini.
Nilai ulangan statistika 5 mahasiswa PGSD kelas E adalah 8, 5, 7, 10, dan 5. Tentukan nilai rata-rata dari nilai 5 mahasiswa PGSD kelas E tersebut. Nah, diketahui data 8, 5, 7, 10, dan 5. Sedangkan N-nya atau banyak datanya ada 5. Sigma S atau jumlah data, kita jumlah keseluruhan yang ada, yaitu 8 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 10 dan ditambah 5 sama dengan 35. Sedangkan yang ditanyakan yaitu rata-rata. Penyelesaiannya yaitu di mana X sama dengan sigma X per N. Sigma X-nya atau jumlah datanya ada 35, sedangkan N-nya ada 5, jadi 35 dibagi 5. Materi selanjutnya yaitu ukuran letak data. Ukuran letak merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu dari sekumpulan banyaknya data yang ada. Nah, yang termasuk ukuran letak data yaitu kuartil, desil, persentil. Kuartil yaitu mencari nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Sedangkan persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Selanjutnya, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpanan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Kegunaan ukuran penyebaran data yang pertama, untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Kedua, untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Dan yang ketiga, dapat membantu penggunaan ukuran statistika. Selanjutnya, macam-macam penyebaran ukuran data. Ada 3 yaitu range, deviasi, dan ragam. Range adalah salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran antara skor atau nilai yang terendah sampai skor yang tertinggi. Deviasi yaitu selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungan atau mean. Sedangkan ragam atau variasi adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Nah, adapun materi terakhir yaitu populasi, sampel, dan statistik. Populasi adalah sekelompok objek pengamatan ataupun penilaian yang bisa berupa benda, binatang, manusia, bilangan, dan lain-lain. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan karena dianggap bisa mewakili populasi. Nah, dari pengertian di atas dapat kita simpulkan perbedaannya, yaitu populasi adalah bagian besar dari sampel dan sama-sama objek penelitiannya. Namun, yang menjadi objek penelitiannya secara langsung adalah sampel. Nah, untuk memahami perbedaan populasi dan sampel, saya berikan contoh ilustrasi. Si A pergi membeli buah lengkeng di toko buah. Nah, kumpulan buah lengkeng ditumpuk pada sebuah rak. Untuk memastikan rasa dari buah lengkeng tersebut, si A kemudian mengambil beberapa buah lengkeng dan dicoba langsung. Karena buah lengkeng yang dicobanya manis, maka A pun membeli buah di toko tersebut. Nah, populasi pada ilustrasi di atas adalah seluruh buah lengkeng yang ada pada rak di toko buah tadi. Adapun sampel adalah yang si A ambil untuk dicicipi dengan tujuan untuk menentukan rasa manisnya.
Selanjutnya, statistik inferensial. Statistik inferensial adalah metode penelitian statistik yang mengambil data dari sampel untuk membuat kesimpulan ataupun mengeneralisasi pada populasi yang lebih besar. Populasi terhingga atau finite population yaitu ukuran populasi yang berapapun besarnya tetapi masih bisa dihitung. Misalnya, populasi pegawai suatu perusahaan masih bisa dihitung. Sedangkan populasi tak terhingga atau infinite population yaitu ukuran populasi yang sudah sedemikian besarnya sehingga sudah tidak bisa dihitung. Misalnya populasi tanaman anggrek di dunia itu sudah tidak bisa dihitung. Selanjutnya, satuan sampling adalah segala sesuatu yang dijadikan satuan yang nantinya akan menjadi objek penelitian. Sedangkan kerangka sampling adalah daftar yang berisi satuan-satuan sampling yang ada dalam sebuah populasi yang berfungsi sebagai dasar penarikan sampel. Ada yang dinamakan presisi dan akurasi. Presisi diartikan sebagai ukuran seberapa jauh suatu alat akan memberikan hasil yang konsisten. Presisi erat kaitannya dengan variasi data. Akurasi. Jadi akurasi berbicara tentang jarak yang diukur dari target. Dengan demikian, akurasi menunjukkan ketepatan atau ketelitian yang menentukan sampel dalam menggambarkan karakteristik populasi. Nah, materi selanjutnya yaitu probabilitas atau teori kemungkinan. Teori statistik dianggap telah selesai jika kita telah selesai membuat suatu kesimpulan tentang karakteristik populasi. Uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Analisa korelasi dan uji signifikan. Analisa korelasi adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Materi selanjutnya yaitu analisis regresi untuk peramalan. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, atau variabel penyebab disebut dengan bermacam-macam istilah. Biasa disebut variabel penjelas, biasa juga dikatakan variabel eksplanatorik, biasa juga disebut variabel independen, atau secara bebas biasa juga disebut variabel X. Selanjutnya, analisis varians. Yang dimaksud dengan analisis varians terbagi atas dua, analisis varians sederhana dan analisis varian dua faktor. Analisis varians sederhana atau analisis varians satu jalan adalah analisis varian yang digunakan untuk mengelola data yang hanya mengenal satu variabel pembanding. Sedangkan analisis varian dua faktor adalah merupakan teknik analisis data penelitian dengan desain faktorial dua faktor. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan untuk dasar peninjauan skor untuk variabel terikat.
Yang terakhir, analisis covariance. Analisis covarian atau ANACOVA adalah uji statistik multivarian yang merupakan perpaduan antara analisis regresi dengan analisis varian atau ANAVA. ANACOVA merupakan teknik statistik yang sering digunakan pada penelitian eksperimental atau dirancang sendiri dan juga observasional atau sudah terjadi di lapangan. Dalam penelitian tidak jarang terjadi satu atau lebih variabel yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti karena keterbatasan penyelenggaraan eksperimen atau karena alasan lain, padahal penelitian sadar bahwa penelitian variabel-variabel tersebut juga memengaruhi hasil eksperimennya. Itulah tadi seputar materi statistik yang bisa saya bawakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi kesehatan, sehat selalu.